Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia serta orang tua siswa dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nisa. Pada kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat serta orang tua sekalian tentang apa sih kurikulum itu dan mengapa kurikulum harus berubah-ubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama kita harus mengetahui apa sih kurikulum. Nah, sampai saat ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum sering dimaknai sebagai titik awal hingga titik akhir pengalaman belajar siswa. Nah, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalam kurikulum terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan, kemudian konten, dan yang ketiga adalah metode atau cara, dan yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, keempat komponen kurikulum ini digunakan di dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang dimiliki oleh murid, hingga proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan kompetensi tersebut. Nah, apa sih peran dan fungsi kurikulum itu? Peran dari kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Sedangkan fungsinya adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum ini dapat kita optimalisasikan dalam 3 kerangka berikut ini. Nah, yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kemudian yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga adalah kurikulum dapat kita optimalisasikan dalam menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, murid-murid kita yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum. Sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam pembelajaran harus sadar bahwa kurikulum haruslah disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Di dalam proses pembelajaran, gurulah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-muridnya, kompetensi yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Nah, singkatnya bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka baik kini maupun di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu guru hebat dan orang tua, siswa dimanapun berada, selanjutnya mengapa kurikulum itu harus berubah-ubah? Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita ingat dan kita renungkan. Pada zaman dahulu, kita sering sekali bermain layang-layang dan bermainan anak-anak yang lainnya. Coba kita lihat anak-anak kita sekarang. Bahkan di sekeliling kita sudah jarang kita menemukan anak-anak bermain layang-layang. Mereka sibuk sendiri dengan handphone mereka.
Selain itu, coba kita ingat-ingat dulu, pada waktu zaman dahulu, jika kita ketemu dengan ubi hanya kita olah menjadi ubi rebus atau ubi goreng. Nah, pada zaman sekarang, anak-anak jarang sekali sudah mau memakan ubi rebus ataupun ubi goreng. Olahan ubi seperti snack-snack dan olahan-olahan lainnya lebih menarik. Dan inilah tuntunan zaman. Jadi, kurikulum harus berubah karena tuntunan zaman. Nah, kata Rasulullah, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Nah, inilah yang mendasari mengapa kurikulum itu harus berubah. Karena memang zaman kita sudah berubah dan lebih maju. Oleh karena itu, kita harus berubah mindset kita agar tidak berpikir berubah menteri, berubah juga kurikulum. Tapi pada dasarnya kurikulum yang bersifat dinamis itu haruslah berubah-ubah agar anak-anak kita dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, berkembang sesuai dengan zamannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.